Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis pada kesempatan kali ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan kepadanya dengan menyebut namanya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang merupakan dua nikmat kunci dalam kehidupan yang fana ini. Dan juga kita bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita, dan memberikan kita kesempatan untuk belajar dari salah satu yang terbaik, belajar dengan salah satu kitab terbaik. Dan luar biasanya, itu semua gratis. Di bidang mana kita bisa belajar dari yang terbaik itu secara komprehensif ya, bukan dikasih umpan, tapi secara komprehensif dari awal sampai akhir, dan semua free, semua gratis. Dan ini ya taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita berikan kesempatan untuk mempelajari salah satu buku terbaik, Riyadhus Shalihin, dari awal sampai ajal. Mungkin kita nggak tahu selesai apa enggak nih, atau sampai selesai jika Allah kasih umur kita dan kesempatan kepada kita. Itu semua gratis. Maka persiapkan diri kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangkan kitab ini agar bisa dipelajari secara istiqomah. Karena mau belajar dengan yang terbaik di bidang manapun, kalau nggak istiqomah percuma. Ada orang mau olahraga, terus dia latihan sama PT terbaik di Asia, tapi kalau nggak istiqomah juga percuma, nggak ada gunanya. Datang nanti absen, nanti 2 bulan lagi latihan lagi, absen lagi, 1,5 bulan lagi datang, absen lagi. Mau jadi apa? Makanya ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk belajar dengan yang terbaik, maka upaya syaitan agar kita nggak mendapatkan apa-apa, agar kita gagal, salah satunya syaitan buat kita nggak istiqomah. Syaitan buat kita tidak istiqomah, sehingga kayaknya nggak terlalu bermanfaat tuh belajar dengan yang terbaik, karena butuh keistiqomahan. Man thabata nabat, barang siapa yang kokoh dan istiqomah di atas sebuah titik dalam sebuah kebaikan, dia yang akan tumbuh. Apalagi kalau kita udah hidup di dalam pola buruk, pola duniawi itu selama puluhan tahun, ya jangan berharap banyak berubah kalau hanya sekali-sekali. Itu harus terus. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Ada orang pengen sehat, jadi dia memutuskan untuk mengganti goreng-gorengan dengan rebus-rebusan, tapi 2 bulan sekali, ya sama aja. Harus istiqomah. Kalau makan sekali rebusan nggak ada yang terlalu berhasil. Harus continue. Ini yang perlu kita tanamkan terus dalam diri kita, dan harus kita perjuangkan. Allah udah baik kasih kesempatan kita belajar dengan salah satu ulama terbaik dan dengan salah satu buku terbaik
Tugas kita tinggal istiqomah. Tugas kita istiqomah. Subhanallah. Bayangin, untuk belajar dari solihin itu nggak ada seleksinya. Kita mau belajar di tempat terbaik itu diseleksi dulu. Nilai SMA kita berapa, TOEFL kita berapa. Ini nggak pakai TOEFL-TOEFLan, udah duduk manis belajar. Itu aja banyak absennya. Itu aja ngantuk lagi. Mana kita mau berubah? Tapi niatnya pengen surga, pengen firdaus, pengen jadi orang baik, pengen dapat pasangan soleh atau soleha. Ya, pengen dapat pasangan soleha tidur ketika belajar, gimana? Ini yang perlu kita lagi-lagi evaluasi jamaah sekalian. Karena kalau nggak istiqomah berat. Kalau nggak istiqomah itu berat. Maka mintalah keistiqomahan dan mintalah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang ke-7 dari bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, atau hadis ke-66 dari kitab Riyadhus Shalihin. Mari kita memasuki hadis ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati seluruh orang yang beliau cintai, keluarga, orang tua, guru, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Beliau menyampaikan rahimahullah, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Ya'la ada sebuah kunyah dari Shaddad bin Aus, bahwa Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya. Jadi jiwanya itu followers bagi nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Jadi perjuangannya seperti apa, cita-citanya sedih ke langit. Itu yang perlu. Itu orang yang cerdas dan orang yang lemah. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan beliau katakan hadis ini hasan. Dan hadis ini sekilas info diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memvalidkan, ada yang melemahkan. Dan diantara yang memvalidkan Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nawawi, dan sebagian ulama yang lain. Dan yang melemahkan seperti Syalbani dan para ulama yang lain. Hadirin Allah muliakan, kalaupun hadis ini lemah tapi maknanya benar. Dan ada hal menarik, Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya tentang hadis ini. Kata beliau, saya pribadi belum meneliti secara komprehensif, tetapi Imam Nawawi yataharra, sudah meneliti hadis ini. Jadi Syekh bin Baz mensyarah hadis ini tanpa memberikan catatan apapun dan mengatakan hadis ini sudah diteliti oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini menunjukkan bahwa penelitian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sangat-sangat mu'tabar, bisa dijadikan sekali lagi referensi oleh orang awam seperti kita.
Jangankan orang awam, Syekh bin Baz saja demikian. Ya, dan perbedaan pendapat ulama dalam validitas hadis, khususnya tentang hadis hasan dan hadis dhaif, itu hal yang normal di tengah ilmu hadis. Dan perbedaan mereka seperti perbedaan dalam menyikapi masalah fikih. Ini masalah ranah ijtihadiyah. Dan yang berbeda sama-sama para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis ini. Yang pertama tentu saja perawi dari sahabat Shaddad bin Aus, karena kita belum kenalan dengan sosok ini nih. Baru pertama kali berjumpa dengan beliau di kitab Riyadhus Shalihin. Shaddad bin Aus itu seorang dari kaum Ansar, dari Khazraj. Nama beliau itu Shaddad bin Aus bin Thabit bin Munzir bin Haram. Jadi beliau orang Madinah, Ansari ini beliau nih, bukan Muhajirin tapi Ansari, dari suku Khazraj. Dan beliau adalah keponakan dari Hasan bin Thabit. Siapa lagi tuh Ustaz Hasan bin Thabit? Hasan bin Thabit itu penyair Rasulullah SAW. Jadi penyair jago banget dan andalannya Rasul SAW. Nah, Shaddad bin Aus ini keponakannya, keponakan Hasan bin Thabit. Dan hadirin Allah muliakan, dan beliau, jangan dipikir keponakan Hasan bin Thabit terus anak-anak kemarin sore, enggak. Beliau salah satu tokoh sahabat Nabi SAW dan orang-orang mulia, elitnya para sahabat Nabi SAW, ulamanya para sahabat Nabi SAW. Dan bukan hanya beliau, tetapi ayah beliau pun juga sahabat Nabi SAW. Jadi bapaknya juga. Jadi Aus itu juga sahabat Nabi SAW. Makanya zaman sekarang ini kita ini berjuang agar istiqomah bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita. Bukan Shaddad jadi salah satu tokoh dan pembesar. Dan hadirin Allah muliakan, kelebihan Shaddad bin Aus itu Allah berikan dua hal besar dalam dirinya, al-ilm wal-hilm. Ibadah bin Samit, salah satu sahabat radhiyallahu ta'ala an, mengatakan kana Shaddad bin Aus mimman utiyal ilma wal hilma. Shaddad bin Aus itu salah satu sosok yang Allah kasih ilmu dan al-hilm, dan kematangan, kedewasaan. Jadi bukan hanya secara ilmu teori jago, tapi matang orangnya, tenang, gak gampang terprovok dan seterusnya. Dan rajin banget ibadah jemaah, rajin banget ibadah, kama kana katsiral ibadah. Shaddad bin Aus ini rajin banget ibadahnya, wal wara', dan wara' banget, takut terhadap dosa, dan takut kepada Allahnya itu besar, takut kepada Allahnya itu besar. Hadirin Allah muliakan, beliau tuh pernah udah ngantuk, udah mau tidur nih jamaah gitu. Kita tuh udah ngantuk mau tidur, yang kita ingat apa sih? Udah di atas kasur, udah zen, pakai selimut, pakai bantal, yang hobi kipas anginnya dinyalain, udah di level 3, yang pakai AC udah diatur misalnya 21, 22, pokoknya udah enak banget deh. Udah pakai kaos kaki, udah pakai baju tidur yang lembut banget. Terus yang kita ingat apa pada saat itu? Oh, yang kita ingat udah mimpi-mimpi indah, sampai doa aja lupa udah. Doa aja lupa. Jangankan Allahumma aslamtu nafsi ilaik, bismika amutu ahya aja udah lupa udah. Jangankan dua ayat terakhir Al-Baqarah, terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini bismika Allahumma amutu ahya lupa. Itu Shaddad bin Aus, itu udah mau tidur, udah rebahan. Yang beliau ingat gini jamaah,
Allahumma inna nara qad halat baini wa baina naum. Ya Allah, neraka telah mencegah aku dari tidur. Nggak bisa tidur loh, ingatnya neraka. Ya Allah, lagi ngantuk ingat neraka, subhanallah. Lagi ngantuk, udah mau tidur, ingat neraka. Kita lagi kajian, ingat tidur, masya Allah. Ya Allah, drastis 180 derajat beda udah. Ini kita lagi di taman surga yang diingat bantal, kasur. Oh, ini beliau udah mau tidur dan waktunya tidur, ingat neraka. Terus doa, ya Allah, neraka itu telah membuat saya itu nggak bisa tidur. Tsumma yaqumu fala yazalu yusalli hatta yusbih. Akhirnya beliau bangkit, nggak jadi tidur, lalu beliau sholat lail sampai subuh. Subhanallah, sampai subuh. Makanya Al-Mufaddal bin Ghassan Al-Ghalabi itu mengatakan orang Ansor yang paling zuhud itu ada 3 orang. Orang Ansor, kaum Ansor, Muhajirin dan Ansor ya. Ansor yang penduduk Madinah, Muhajirin yang berhijrah dari Mekah, atau orang yang berhijrah ke Madinah. Kaum Ansor yang paling zuhud itu ada 3. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Shaddad bin Aus, dan yang ketiga Ibu Sa'ad. Jadi Abu Darda, lalu Shaddad bin Aus, sosok kita ini, dan yang ketiga Ibnu Sa'ad. Itu yang perlu kita coba. Dan hadirin, Shaddad bin Aus kan tadi kita katakan hilm banget, dewasa banget, matang banget. Makanya Sa'id bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan, fuddila Shaddad bin Aus al-Ansari bi khaslatain. Shaddad bin Aus itu menjadi mulia itu karena dua sisi, kata Sa'id bin Abdul Aziz. Sebagaimana katakan Sa'id bin Abdul Aziz. Yang pertama, bibayanin idza nataqa. Kefasihan bicara beliau. Itu kalau ngejelasin sesuatu jelas sejelas-jelasnya. Kalau bicara fasih. Mungkin faktor gen juga ya kan, beliau ini keponakannya Hasan bin Thabit, penyair andalannya Nabi SAW. Kalau bicara fasih. Yang kedua, wabikadmin idza ghadib. Dan kalau ada yang memancing emosinya, dia bisa nahan. Belum bisa nahan. Jago banget nahan emosi, nahan amarah. Jadi jago banget nahan amarah. Jago banget nahan amarah. Makanya hilm. Makanya dikatakan oleh Ubadah bin Samit kan, bahwa Shaddad bin Aus ini matang banget orangnya. Jadi bisa nahan amarah. Dan kalau bicara fasih. Orang dengar dia bicara enak, jelas ngerti. Hal yang jelimet-jelimet kalau diterangin sama beliau terurai. Dan jago banget nahan amarah. Masya Allah. Dan lihat, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Jadi para sahabat itu jamaah, ilmunya tuh bukan teori udah. Apa hadis yang beliau riwayatkan dalam hadis Tirmidzi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang cerdik adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya dan beramal untuk setelah kematiannya. Dan orang yang lemah itu selalu ngikutin hawa nafsunya. Orang yang lemah selalu ngikutin hawa nafsunya. Dan Shaddad bin Aus matang sekali, dewasa sekali, dan jago nahan amarah. Klop nggak? Klop. Klik banget tuh. Ini sifat lo klik dengan hadis yang beliau riwayatkan. Beda sama kita. Ngaji bertahun-tahun tetap aja emosi, ngamuk segala macam. Nah, ini yang harus kita evaluasi keikhlasan kita, jamaah. Itulah Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhuma, dan beliau wafat di usia kurang lebih 70-an tahun. Ada yang mengatakan beliau wafat di usia 75 tahun. Cukup tua. Ya. Mari kita masuk ke
hadis ini jamaah sekalian. Hadirin yang Allah atau semoga Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi ini menyatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang cerdas. Dan al-kayyis itu al-aqil. Jadi kalau kita pakai terjemahan letter luck, al-kayyis itu al-aqil, orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat. Itu yang dijelaskan dalam kitab Nihaya fi Gharibil Hadits wal Athar Ibnu Athir dan para ulama lain. Mungkin kita terima simpel, orang yang cerdas, orang yang cerdik. Jadi orang yang kalau menilai sesuatu menggunakan akal sehat, bukan menggunakan emosinya, bukan menggunakan nafsunya, bukan yang suka-suka gue dong, ini gua, enggak. Orang yang menggunakan akal sehatnya, orang yang cerdas. Nah, ini kan kita sering menilai, oh, dia tuh cerdas banget ya, masya Allah dia cerdas. Nah, sebenarnya standar cerdas di dalam agama kita tuh apa sih jamaah gitu ya? Orang cerdas itu menurut Nabi SAW itu yang seperti apa sih? Yang IPK-nya 3,9 atau 4, atau yang nilai matematikanya 10, atau yang keterima di Ivy League atau yang lain. Ya, itu mereka punya kemampuan tanpa diragukan. Tapi orang yang cerdas, yang benar-benar cerdas, kata Nabi SAW, adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang hidupnya itu senantiasa dana nafsahu. Dana nafsahu itu menghisap dirinya, senantiasa mengevaluasi dirinya, senantiasa mengintrospeksi dirinya, yang hidupnya itu fokus pada dirinya, fokus pada dirinya. Fokus pada dirinya, pada target-targetnya, lalu amal ibadahnya, fokus pada amalan hatinya, lalu begitu selesai evaluasi, introspeksi, ada exit briefing gitu loh. Sama siapa? Sama dirinya. Hari ini saya ngapain aja? Terus fokus pada dirinya. Itu orang cerdas. Orang cerdas tuh gitu. Fokus pada diri. Setiap hari itu mikir, hari ini rencananya mau ngerjain amal soleh apa, terus bagaimana persiapannya, preparationnya gimana, apa yang harus dikerjain. Terus begitu selesai evaluasi, tadi udah benar belum, apa aja missnya, apa aja kekurangannya, apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki, apakah ini layak untuk dilanjutkan apa tidak. Terus evaluasi terus, hisap terus, evaluasi terus, introspeksi diri. Itu orang yang cerdas, fokus pada diri. Apalagi kita yang baru hijrah, PR kita banyaknya minta ampun hadirin. PR-nya banyaknya luar biasa. PR-nya banyak. Kita nih hijrah di usia berapa? Usia 30 atau usia 25 atau usia 4, apalagi 40. Itu berarti saat kita hijrah di usia 25 atau 30 atau 35 atau 40, berarti PR kita adalah memperbaiki pola yang salah selama 25 tahun
Itu kalau kita hijrah usia 25. Kalau kita hijrah usia 30, berarti PR kita setelah kita hijrah nih, itu memperbaiki pola yang salah selama 30 tahun. Kalau kita hijrah usia 40 tahun, berarti memperbaiki pola yang salah selama 40 tahun. Jadi isunya bukan sebatas kalau misalnya wanita pakai hijab lalu semua selesai. Ini memperbaiki pola. Ya simpel aja lah. Orang yang hijrah misalnya di usia 40 tahun dan selama ini dia terbiasa makan pakai tangan kiri, kira-kira dirubah ke tangan kanan cukup tuh waktu 1-2 hari? Enggak. Lupa lagi, coba lagi, lupa lagi, coba lagi, lupa lagi, coba lagi. Itu hal-hal sederhana. Makan pakai tangan kiri dirubah ke tangan kanan. Gimana yang 40 tahun karakternya hasad? Gimana yang 40 tahun karakternya hubud dunia? Gimana yang 40 tahun karakternya narsis? Gimana yang 40 tahun karakternya cinta pada barang-barang? Gimana yang 40 tahun karakternya gila pujian, cari panggung dunia? Gimana yang selama 40 tahun nggak pernah baca Quran? Ini PR kita banyak jemaah sekalian. Makanya orang cerdas itu fokus ke diri sendiri, fokus pada diri sendiri, bukan ribetin hal-hal lain, bukan ribetin hal-hal lain. Dan yang jadi masalah kita jemaah sekalian seringkali justru ngurus orang lain dengan konotasi yang negatif. Kalau ngurus orang lain berkaitan dengan berkaitan dengan tanggung jawab kita, ya berkaitan dengan tanggung jawab kita. Tapi seringkali kita ngurus aib orang, isu tentang orang, urusan orang. Itu hadirin Allah muliakan, salah satu bukti rendahnya kecerdasan kita. Rendahnya kecerdasan kita. Nah kayak begitu deh tuh. Pengen tahu cerdasnya kita? Udah ngurusin orang. Oh, penyakit kita banyak, ngapain ngurusin orang? Kata penyair, kata ulama jamaah sekalian, al-mar'u idza kana aqilan wari'an ashghalahu an uyubi ghairihi wara'uhu kamal alilu saqimu ashghalahu an waj'in nasi kulluhum waj'uhu an waj'in nasi kullihim waj'uhu. Seseorang itu yang cerdas dan wara', kewaraannya akan membuat dia sibuk ngurusin diri sendiri sehingga nggak sempat ngurusin aib orang. Kewaraannya membuat dia ngurusin aib dirinya, aib dirinya, dosa-dosa dia, sehingga dia nggak sempat ngurusin dosa orang sama aib orang. Kamal alilus saqim, sebagaimana orang yang sedang sakit, penyakitnya membuat dia sibuk ngurusin pengobatannya sehingga nggak sempat ngurusin penyakit orang. Nggak sempat ngurusin penyakit orang, apalagi komentarin penyakit orang, nggak sempat. Udah ngurusin ngebantu penyakit orang aja nggak sempat, apalagi ngomentarin penyakit orang. Pernah nggak ngelihat orang sakit komentar penyakit orang? Lagi vertigonya kumat, pas mau bangun dari tidur jatuh lagi, vertigonya muter-muter. Pas lagi vertigo, tiba-tiba yang diomongin ngesianin tetangganya yang lagi sakit panu. Kira-kira ada orang kayak gitu nggak? Ya nggak ada. Dia lagi vertigo kumat, dia ngurus diri sendiri.
nggak ngomentarin penyakit kulit tetangganya. Nggak ngomentarin. Ada seorang wanita kena kanker payudara, ini mau operasi nih. So, ada nggak mau operasi ngetawain pasien di kamar lain yang gagal ginjal? Ada orang kayak begitu? Subhanallah. Tapi kenapa kita seperti itu? Ngetawain aib orang, ngetawain kesalahan orang, jelek-jelekin orang, ngebahas kekeliruan orang, sedangkan masalah kita aja berantakan. Kita aja nggak benar. Kalau untuk menasehati secara positif silahkan, tapi kita tahulah konteks yang sedang kita bicarakan apa. Makanya nggak cerdas sama sekali. Orang cerdas itu ngurus diri sendiri. Ngurus diri sendiri. Ngapain ngurusin orang? Oh, Anda lagi sakit kok. Aib Anda banyak. Masalah Anda banyak. Masalah Anda banyak. Makanya kata para ulama, walau kana dha aqlin lamma aba ghairahu. Kalau orang itu berakal sehat, punya akal, bayang kalau dia punya akal, dia nggak akan ngurusin aib orang lain. Jadi kalau punya akal, bukan punya kesolehan lagi, punya akal, gitu kata para ulama, dia nggak akan urus aib orang lain secara konotasi negatif. Ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C. Makanya Abu Asim mengatakan la yadhkurun nas fima yakrahun illa safalatun ladina lahum. Tidak ada orang yang suka membicarakan aib-aib manusia kecuali orang-orang kerdil yang nggak punya agama. Subhanallah. Nggak ada orang yang suka membicarakan aib-aib orang, aib-aib manusia, kesalahan-kesalahan orang, kecuali safalah, orang-orang kerdil, bukan orang-orang berkelas. Orang berkelas nggak mau bicarakan itu. Orang-orang kerdil, la dina lahum, nggak ada agama. Artinya emang agama pernah ngajarin kita begitu? Enggak. Kecuali jika ada maslahat, ada dalil yang jelas, ya, dalam tujuan menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi cuma bicarakan segala macam. Agama nggak ngajarkan itu. Jadi fokuslah pada diri sendiri. Itu tanda kita tuh cerdas saat kita sibuk mengevaluasi, mengkaji dan memperbaiki diri kita sendiri. Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah satu ulama besar, mengatakan kunna nuhaddithu anna aktsara nasi khataya afraguhum li dzikri khataya nas. Kita tuh dulu punya kesimpulan, kata Muhammad bin Sirin, orang yang paling banyak dosa dan kesalahan dan aibnya adalah orang yang paling banyak menyebutkan kesalahan orang. Jadi semakin banyak kita membahas, menjelek-jelekan, menceritakan kesalahan-kesalahan orang, kita orang paling banyak dosanya tuh. Kita paling banyak kesalahan. Jadi semakin kita punya waktu untuk bicarakan aib orang, itu tandanya aib kita paling banyak. Aib kita paling banyak. Dan itu dari kebodohan, bukan dari kecerdasan. Makanya Aun bin Abdillah rahimahullah mengatakan, la ahsabu rajula yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalah an nafsihi. Saya tidak melihat
ada orang yang jago melihat aib-aib manusia kecuali karena kelalaiannya dalam melihat aib dia sendiri. Wih, dalam-dalam ucapan para ulama kita, jamaah. Saya nggak melihat ada orang yang tajam banget ngelihat aib manusia. Jadi dia lihat, oh itu salah, lihat itu aib, kecuali karena dia lalai, rabun ngelihat aibnya sendiri. Jadi saking rabun yang ngelihat aib sendiri, jadi yang kelihatan aib orang. Urusan orang. Subhanallah. Itu yang perlu kita renungkan, jemaah. Malik bin Dinar pernah mengatakan, cukuplah seseorang itu berdosa dan tidak menjadi orang soleh, berdosa dan tidak jadi orang soleh, keluar dari komunitas orang soleh. Jika dia duduk di sebuah majelis wayaqa fi irdi salihin, lalu dia bicarakan kekurangan dan aib orang-orang soleh. Jadi kalau kita hobi membicarakan aib orang-orang soleh, maka detik itulah kita bukan orang soleh dan pendosa. Walaupun ngajinya udah lama, walaupun aktif di dakwah, itu yang dikatakan para ulama. Itu hal yang perlu kita camkan, jemaah, dan menunjukkan tidak cerdas sama sekali. Bahkan tadi safalah, orang-orang rendahan yang tidak ada agama. Kata siapa? Kata Abu Asim. Dan hadirin Allah muliakan, disinilah korelasi antara hadis ini dengan bab muraqabah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, gak berani kita bicarakan aib manusia, gak berani kita bicarakan aib orang, dan menyibukkan diri dengan aib-aib orang, gak berani. Oh, Allah lihat kita. Kita lagi di kelas aja nih, jamaah, kita sekolah di kelas, kalau guru kita depan kita, jangankan bicarakan aib orang, bicarakan hobi kita. Saat kita lagi hobi sepedahan aja nggak berani. Ini guru kita depan kita nih, lagi pelajaran kimia misalnya, guru kita di depan kita lagi nyerangin, berani nggak kita ngobrol sepeda depan sama teman kita? Nggak berani. Padahal ngobrol sepeda hukum asalnya mubah-mubah aja. Tapi kalau di depan guru nggak berani kita ngobrolin itu. Apalagi depan guru kimia kita ngobrolin aib guru fisika, ya lebih nggak berani lagi. Orang depan kita guru, kita fokus, oh, kimia nih, Masya Allah. Ngobrol hal mubah nggak berani kita depan kita guru, apalagi aib orang. Budi, lagi ngapain kamu? Lagi ngomongin aib guru matematika, Bu. Tapi udah jarang ya siswa namanya Budi ya kalau era kita nih. Pokoknya siswa itu ikonnya Budi udah. Budi belajar matematik, Budi belajar kimia, Budi olahraga. Sekarang nggak tahu sekarang ikon siswa itu siapa namanya.
Hadirin Allah muliakan, nggak ada Budi bilang lagi bicara aib guru matematika bu, seru, ibu mau ikutan. Gak ada orang bilang demikian. Ini berarti ketika kita nggak fokus pada diri sendiri, justru kita fokus sama orang lain secara konotasi negatif, itu berarti kita tidak memiliki muraqabah, nggak merasa diawasi sama Allah. Makanya hadis itulah sebabnya kenapa bab muraqabah ini penting, dan ulama mengatakan ini bahan bakar dari berbagai macam amal soleh, induknya amalan-amalan hati. Oh, nggak berkutik. Dulu waktu kita sekolah, seringkali anak-anak yang bandel itu kalau ujian itu dipanggil sama guru killer itu untuk kerjaan ujian di depan mukanya tuh. Fulan sini, duduk sini. Udah nggak berkutik dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal persenjataan kebentan udah ada di sekujur tubuhnya, di kantongnya, di sakunya, di kaos kaki. Dipanggil, Pak, kamu duduk sini depan bapak. Pelototin aja bapak gitu. Nggak bisa ngapain, nggak bisa berkutik, udah nggak bisa nengok kanan nengok kiri, udah ngurus dirinya sendiri, udah ngurus diri sendiri, udah berusaha dong gimana cara ngejawab ini, karena diawasi. Kita nih hidup ngurus A, ngurus B, ngurus C, ya bukan urusan kita. Aib kita banyak jemaah, aib kita banyak, kita yang belum ikhlas. Dan itu tadi kata para ulama, Anda ngurusin aib orang aja itu menunjukkan aib Anda banyak. Kan safalah, kita ngurusin, mau orang bilang kita sudah hijrah kayak Masya Allah senior, kita bicarakan aib orang, itu menunjukkan kita punya aib yang besar. Kenapa Anda nggak ngurusin itu? Kenapa kita nggak pikir, kenapa gue ngurusin aib orang ya? Aib gue banyak. Dan ini bukan orang cerdas, ngurus diri sendiri. Mandana nafsa, evaluasi diri, introspeksi diri, cari ilmu, konsultasi dengan ahlinya ketika kita punya masalah. Bukan ngurus A, ngurus B, ngurus C yang nggak bermanfaat, sedangkan kita banyak PR. Itu menunjukkan safalah, orang-orang kerdil, kata para ulama. Bukan kata saya juga banyak dosanya. Ini kata para ulama, kata Abu Asim, orang-orang kerdil kerjanya tuh begitu. Dan ini penting, karena ini makar syaitan yang seringkali menjebak kita jemaah sekalian. Makar syaitan, akhirnya bertahun-tahun ngaji nggak ada gunanya, artinya progresnya jauh banget. Kenapa? Karena ngurus hal-hal yang begini, nggak fokus pada diri sendiri. Makanya Bakar bin Abdullah rahimahullah menyatakan, idza ra'aitumur rajula muwakkalan bi uyubin nas nasiyan li uyubihi, apabila Anda melihat seseorang yang sibuk ngurusin aib manusia dan lupa terhadap aib-aibnya sendiri, fa'lamu annahu qad mukira bih, ketahuilah dia telah menjadi korban makarnya syaitan. Udah kena dia, udah habis, waktu habis, umur habis, dan dia dicap sebagai orang yang gak cerdas. Mau IQ-nya 170, mau IPK-nya 4, kayak gak cerdas dia. Lalu kita lanjutkan jemaah sekalian. Nah, setelah fokus pada diri sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan berusaha beramal untuk masa depan setelah kematiannya. Masa depan setelah kematiannya. Jadi orang-orang cerdas itu semangat beramal, semangat beribadah, produktif. Lihat, wa amila. Jadi bukan pasif, bukan lemes, bukan nggak bergairah, bukan jadi males. Sebagian orang setelah hijrah jadi males. Enggak. Wa amila,
beramal dia, berkarya, produktif. Lima ba'dal maut, tetapi bukan untuk dunia, untuk hari akhiratnya, untuk setelah kematian. Dia niatkan untuk itu, bukan hanya untuk dunia. Tetap produktif, bahkan lebih produktif daripada sebelumnya. Ibadahnya lebih semangat. Tapi semuanya, baik ibadah mahdhah, sholat, zikir, maupun karya-karya dalam bidangnya, itu dia dikasihkan, dia persembahkan untuk kehidupannya setelah kematiannya. Itu baru orang cerdas. Jadi tetap beramal. Nggak penting udah. Saya udah mau gini-gini aja deh. Mau zikir aja, nggak ngomong apa-apa. Loh, enggak. Kita lihat ketika Nabi dan para sahabat menjalankan konsep yang benar, kira-kira mereka terbelakang dari segi duniawi atau terdepan di kancah dunia? Jadi diperhitungkan. Sampai ke Yaman, ke Syam, ke Afrika Utara, lalu masuk ke Eropa. Tapi semua mereka lakukan itu untuk kehidupan setelah kematian mereka. Untuk kehidupan setelah. Jadi harus produktif. Tapi untuk kehidupan kematian kita. Kehidupan setelah kematian. Jangan sampai fokus kita hanya untuk dunia, dunia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 36, fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apapun yang diberikan kepada kalian itu hanya kehidupan hidup di dunia. Famata'ul hayatid, itu hanya kehidupan di dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Karena percaya enggak? Ini tentang masa depan. Beriman enggak? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang didapat itu hanya dunia. Jangan fokus ke sana. Fokus apa yang ada di sisi Allah. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Adapun yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Kita sudah sempat bahas tentang orang termiskin di surga itu kayak apa, jamaah? 50 kali lipat raja dunia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita dilarang untuk membelalakkan mata melihat harta dunia. Nggak boleh. Kita nggak boleh kagum terhadap barang-barang atau harta-harta dunia, itu nggak boleh. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 131, wala tamuddanna ainaik ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Janganlah kalian tujukan kedua mata kalian kepada apa yang kami berikan kepada mereka dari kehidupan dunia, dari perhiasan dunia, dari kekayaan dunia, yang tidak lain tidak bukan kita kasih dunia ke mereka hanya untuk menguji mereka. Ingat, bukan reward, hanya untuk menguji mereka. Linaftinahum fi, hanya untuk menguji mereka. Anda pergi ke rumah teman Anda, lalu Anda lihat rumahnya luar biasa mewahnya. Linaftinahum fi, itu dia tinggal di rumah itu. Tujuannya Allah ingin uji mereka di dalam rumah tersebut. Allah ingin uji. Nah, kenapa Anda kagum? Oh, ini ujian kok. Kenapa Anda kagum? Anda lihat teman Anda kemana-mana pakai fasilitas nomor 1. Nggak usah kagum. Enak banget ya. Loh, jangan. Itu ujian.
pakai barang-barang kelas 1, ya nggak usah kagum. Itu ujian. Itu ujian. Nggak usah kagum, biasa aja. Ngelihat teman kita, sahabat kita, sepedanya mahal banget harganya, ya nggak usah kagum, biasa aja. Orang itu ujian. Itu ujian. Bisa bersyukur nggak dia gitu? Bro, lo lihat garasi gua, lo lihat mobilnya luar biasa, lo nggak usah kagum. Oh, itu ujian. Itu ujian. Dia bisa bersyukur nggak? Dan Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya apa? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki dari Rabb Anda itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih kekal. Kayaknya harusnya kita lebih semangat lagi untuk ke akhirat. Gila, di dunia aja gini nih, enak banget. Apalagi di akhirat, harusnya gitu pola pikirnya. Oh, semangat nih. Nah. Lo mau kemana cepat-cepat banget pulang? Mau ke masjid. Kenapa? Terinspirasi sama lo. Lo kok bisa? Ya dunia aja kayak begini, apalagi akhirat. Saya mau cari akhirat dulu. Harusnya kan begitu ya. Oh, dunia aja kayak begini, apalagi akhirat. Makanya wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizki Rabb engkau itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi cari itu. Cari itu. Silakan berkarya persembahkan untuk kehidupan kita setelah kematian. Karena kalau buat dunia mau sampai kapan sih? Mentok-mentok kita hidup 60-an tahun, 70-an tahun, 80 tahun. Kalau 80-90 kita masih hidup misalnya, mayoritas orang yang hidup 80-90 tahun juga nggak produktif. Mayoritas terbaring di atas kasur. Hanya beberapa persen yang masih bisa segar dan seterusnya. Masa itu yang kita andalkan? Dan ada banyak orang nggak bisa nikmatin. Nggak bisa nikmatin. Dan kita lihat betapa banyak ironi terjadi dalam dunia. Ada banyak orang itu kerja habis-habisan untuk cari dunia tanpa mempedulikan kesehatannya. Bahkan dia korbankan waktu istirahat segala macam. Dia nggak peduli kesehatannya. Udah kaya, jatuh sakit. Pas dia sakit, duitnya dipakai buat biaya pengobatan dia. Jadi subhanallah, dia kerja mati-matian, nggak peduli kesehatan. Wah, habis-habisan jadi kaya sih, tapi habis kaya sakit. Pas sakit itu duitnya dipakai buat biaya pengobatan, dan dia sendiri nggak bisa nikmatin kekayaannya. Nggak boleh makan inilah, nggak boleh makan itulah, seterusnya. Afala ta'qilun, kenapa kita nggak berpikir ke arah sana? Kenapa kita nggak berpikir ke surga? Surga nggak ada masalah kolesterol, jamaah. Nggak ada masalah asam urat di surga. Mau makan aneh-aneh silakan. Jadi wa amila lima ba'dal maut. Tetap beramal, tetap beraktif, tetap semangat, tapi ditambah gitu loh. Cari yang lebih baik dong. Allah tadi sudah kata wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ini yang lebih baik itu rezeki di sisi Allah. Jadi sebenarnya hijrah itu membuka mata kita untuk mendapatkan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kenapa akhirnya narasinya kok ribet banget ya hijrah ya? Kok susah banget? Loh, harusnya kan narasinya ternyata ada yang lebih indah dari yang selama ini saya pikir ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kekal. Dan memang yang namanya lebih tinggi, lebih kekal, ya otomatis tantangannya lebih berat. Dan itu nggak perlu diperdebatkan. Semua bidang juga demikian. Semua bidang juga demikian. Semua bidang demikian. Kan gitu hadirin. Pemain bola nih dari Indonesia terus main di Liga Inggris, itu artinya
senang. Itu artinya dia akan ketemu musuh yang lebih berat lagi. Masuk Liga Champion, artinya dia ketemu lawan yang jauh lebih berat lagi. Nggak ada yang mundur tuh. Nggak ada pemain bola. Kenapa nggak mau main di Liga Champion? Musuhnya berat-berat, nggak enak. Mendingan gue main di Tarkam aja, bisa cetak 9 gol. Nggak ada orang pemain bola mikir begitu. Kenapa untuk akhirat? Aduh, nggak deh bro, gue belum siap hijrah nih, terlalu berat-berat. Loh, gimana sih? Kalau untuk kedudukan di kantor, kenapa nggak jadi ambil? Aduh, malas deh, kerjanya berat, mendingan jadi OB aja, enak, bisa ngobrol di pantry. Emang ada orang begitu? Orang pengen naik, ada, tapi cuma 1-2 orang. Fitrah manusia akan naik, walaupun dia tahu setiap dia naik level pasti ujiannya jadi lebih berat. Tapi itu konsekuensi, itu wajar, itu hal yang nggak perlu diperdebatkan. Semua demikian. Anakmu kenapa nggak lanjut ke SMP sih, Mbak? Kenapa ngulang lagi dari kelas 1 SD? Dia malas, pelajarannya berat-berat. Dia lebih suka ngulang dari kelas 1 SD lagi. Tapi kan udah lulus kelas 6. Iya, mau ngulang kelas 1. Seru katanya. Fun gitu main di belajar di SD. Emang ada anak-anak begitu? Habis SD, naik ke SMP. Walaupun kesimpulannya SMP jauh lebih berat daripada SD. Gak ada anak-anak kita istiqomah di TK. Padahal coba kita jujur, hari-hari yang paling indah itu pas kapan? Pas TK. Ya Allah, enak banget. Kalau bisa abis TK langsung kerja, terus jadi CEO gitu, itu kali kita pilih. Cuma main segala macam, ketawa dan sebagainya. Udah habis itu kerja, digaji dolar, kan enak. Tapi emang ada begitu? Gak ada. Semua naik. Dan gak ada yang protes tuh. Kenapa kalau bicara akhirat protes? Aduh, berat banget. Oh, gue sih gini-gini aja. Jangan fanatik dong kalau beragama. Emang kita gebukin orang enggak. Orang kita cuma nambah ibadah, tauhid kita diperkuat, jangan kesyirikan. Dituntut berakhlak mulia, berbuat baik sama orang. Jadi hadirin yang muliakan, itu yang perlu kita renungkan. Dan terakhir, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu banyak angan-angan sama Allah. Allah Ghafurur Rahim, Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi pola hidupnya nafsu. Jadi orang yang lemah itu orang yang selalu kalah dengan hawa nafsunya, itu lemah. Walaupun six pack, walaupun bicep tricepnya masya Allah, walaupun kalau olahraga Iron Man, tapi kalah terus sama hawa nafsunya, lemah. Kata Nabi dalam hadis ini, lemah. Mau bisa berenang berkilo-kilo kayak, mau bisa lari berkilo-kilo, mau bisa naik sepeda berkilo-kilo, lemah kalau kita kalah dengan hawa nafsu kita. Itu poinnya. Jangankan kita, jamaah, Nabi aja diwanti-wanti sama Allah jangan ngikutin hawa nafsu. Itu para nabi yang masya Allah itu ditekankan jangan ngikutin hawa nafsu. Kita bisa lihat dalam surat Sad ayat 26, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Daud, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, kami jadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi. Pemimpin, udah nabi, pemimpin pula. Berikan keputusan di tengah-tengah manusia dengan adil, dan jangan pernah ikutin hawa nafsu. Ini nabi dan pemimpin terbaik di dunia. Di antara pemimpin terbaik sepanjang masa, Nabi Daud.
komplit. Sifat kepemimpinan komplit. Itu aja masih diwanti, jangan ngikutin hawa nafsu. Kenapa? Karena kalau engkau ikutin hawa nafsu, itu nafsu akan membuat sesat di jalan Allah, akan menyesatkan kamu, akan menyesatkan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat dan mereka melupakan hari kiamat. Karena secara umum nafsu itu ngajak kita maksiat, dosa, seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Illama rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ada anomali, tapi sedikit. Mayoritasnya mengajak kepada keburukan. Dan nanti gaya kita tamanna ala Allah, berangan-angan, oh Allah ghafur rahim, pokoknya tenang aja segala macam. Gak bisa. Ini yang perlu kita terus jadikan standar evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang-orang itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Kalau kita ngikutin hawa nafsu terus, ngikutin hawa nafsu sekuat apapun, maka jamaah sekalian, jangan ikuti dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Makanya hadirin Allah muliakan, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, talibullah wa daril akhirah la yastaqimu lahu siyaruhu wa talabuhu illa bihabsain. Orang yang pulang kepada Allah dan kembali kepada hari akhirat, yang mencari jalan menuju kampung akhiratnya, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan lancar perjalanannya dan tidak akan mendapatkan yang diinginkan kecuali dengan menahan dua hal. Yang pertama, menahan hatinya dari nafsu-nafsu yang menyerang, agar berpaling dari selain Allah. Jadi nafsu akan berusaha membuat hati kita berpaling dari Allah ke selain Allah. Itu kita harus tahan. Begitu diajak berpaling ke makhluk, ditahan. Wa habsu 'anil iltifati ila ghairihi. Hati itu harus ditahan agar tidak berpaling kepada selain Allah. Itu harus ditahan. Yang kedua, wa habsu lisanihi amma la yufid, dan menahan lisannya dari bicara hal yang gak bermanfaat. Gitu jamaah sekalian. Jadi itu penggalan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Harus nahan. Memang berat, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Oh, satu lagi analogi yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hazm terakhir, bahwa manusia itu secara umum tuh terbagi menjadi dua. Dalam perjalanannya, ya, perjalanan kehidupan. Yang pertama, orang yang memilih jalan yang sempit
jalan yang banyak ininya, banyak lubang dan seterusnya, ya mungkin buat kita nggak nyaman, tapi jalan itu akan mengantarkan kita pada destinasi yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu nyaman. Atau seseorang itu memilih jalan yang bagus, yang mewah, jalannya mewah, pokoknya keren banget, tapi ujung dari jalan itu adalah jurang kebinasaan. Maka pilihlah, mau pilih jalan yang mana. Jalan tuh cuma dua itu aja. Nggak ada jalan mewah lalu mengarahkan ke yang indah, tuh nggak ada. Nah kalau kita yang hobi traveling bisa tuh kayak gitu, masuk hutan segala macam hanya untuk ngelihat air terjun yang indah misalnya, itu bisa, tuh bisa ngerti konsep ini, tuh bisa ngerti. Tapi kenapa dalam masa kehidupan suka-suka? Enggak. Untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu kita harus lewat jalan yang kayak begitu, dan jalan yang nyaman segala macam itu hanya bawa ke jurang kebinasaan. Dan itulah jalan hawa nafsu, enak segala macam, tapi nanti jurang. Dan yang pertama jalan hidayah, memang sempit, berat, dibatas-batasi kita, tapi nanti berakhir pada kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Simple hadisnya, singkat, tapi maknanya dalam banget. Nah tinggal kita lihat apakah kita orang cerdas atau orang lemah, gitu aja. Apakah kita orang cerdas atau kita orang lemah. Kita rasa cukup, semoga bermanfaat, dan semoga kita dikasih ilmu yang bukan hanya kita dengar dan kita catat, tapi kita bisa amalkan. Dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala khilaf kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.